Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 26 Juni, hari Minggu biasa pekan ke-13. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan diajak untuk merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, warta sabda Tuhan hari ini menceritakan seseorang yang mau mengikuti Yesus dengan satu kondisi, yaitu bahwa ia diperbolehkan untuk berpamitan dengan keluarganya. "Aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Dari ungkapan ini tampak bahwa ia belum memutuskan untuk mengikut Yesus. Menanggapi keraguan orang itu, dengan tegas Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pengikut Yesus adalah komitmen dan prioritas. Artinya, untuk mengikut Tuhan Yesus, kita pun harus menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini. Mengikut Tuhan Yesus berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran untuk tugas panggilannya. Jangan membiarkan apapun juga menggoyahkan komitmen kita untuk mengikuti Kristus. Tuhan memberikan peringatan yang keras dan tegas bagi kita untuk tidak kembali lagi dan tidak menoleh ke belakang lagi. Yesus mengajarkan agar kita memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah, tanpa keraguan, tanpa alasan apapun. Kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada misi yang Tuhan percayakan kepada kita harus memampukan kita untuk menghadapi berbagai rintangan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ya Tuhan,
Arahkanlah pandangan kami pada jalan-Mu. Semoga kami tidak terlena oleh hal-hal duniawi yang membuat kami jauh dari-Mu. Di dalam relung hati, ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini, hingga Kau memanggilku. Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikanku murid-Mu, mengabdi, melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu, mengabdi, melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.